Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita buka kegiatan bimbingan penyuluhan dan katekese kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kami dapat berjumpa kembali walaupun di jalur online ini. Berkatilah kami agar kami selalu menjadi garam dan terang. Dan kami sebentar lagi akan memasuki masa prapaskah pada esok hari. Semoga kami mempersiapkan masa-masa ini dengan baik. Dan yang paling utama, masa pertobatan ini menjadi suatu karya kasih yang paling agung yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami menjadi putra-putrimu yang selalu menyediakan diri kami untuk jalan keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kami. Semua doa kami serahkan dengan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada kesempatan bimbingan penyuluhan kali ini, saya masih mengangkat tema dari kitab Kejadian ya. Sesuai dengan beberapa minggu yang lalu kita bahas, di mana dalam kitab Kejadian itu diceritakan atau dikisahkan beberapa tokoh-tokoh yang sungguh luar biasa. Pada kesempatan ini kita akan menceritakan beberapa tokoh yang akan kita ceritakan dalam kesempatan ini adalah tokoh-tokoh yang memberikan inspirasi kepada kita untuk melaksanakan tobat dan sesal kita. Karena kita akan kembali, kita berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Maka tokoh yang akan kita jelaskan pada kesempatan ini adalah tokoh di kitab Kejadian. Sebagai tokoh yang memberikan kita rahmat ilahi. Sebagai tokoh yang mampu menjadikan dirinya sebagai teladan iman, kesetiaan akan janji Allah kepada dirinya. Nah, tokoh ini menjadi suatu tokoh senter yang luar biasa. Kita tahu ada seorang tokoh yang begitu mempesona. Bahkan tokoh inilah yang menjadi kunci bagaimana Allah orang Israel itu. Dialah Abraham. Maka pada kesempatan ini kita membahas tentang Abraham. Karena banyak di antara kita mungkin hanya mengenal Abraham itu sekilas, tanpa mengetahui siapakah Abraham sesungguhnya. Dan mengapa Abraham ini menjadi tokoh yang begitu luar biasa. Tokoh yang mampu dinobatkan sebagai bapak orang beriman. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendalami Abraham, ada baiknya juga kita mendengarkan bacaan hari ini yang diambil dari kitab Putra Sirak, bab 35 ayat 1 sampai 12. Bisa ditayangkan mungkin oleh pengurus gereja supaya banyak umat dan jemaat bisa membacanya. Kitab Putra Sirak, bab 35 ayat 1 sampai 12. Mari kita membaca bersama dan mendengarkan dengan seksama. Memenuhi hukum Tuhan itu sama dengan mempersembahkan banyak kurban. Dan memperhatikan segala perintah Tuhan itu sama dengan mempersembahkan kurban keselamatan. Membalas kebaikan hati orang sama dengan mempersembahkan kurban pujian, kurban sajian, dan memberi derma sama dengan menyampaikan kurban syukur.
Yang direlai oleh Tuhan ialah menjauhi kejahatan dan menolak kelaliman. Itu sama dengan kurban penghapus dosa. Janganlah tampil di hadirat Tuhan dengan tangan kosong, sebab semuanya wajib menuruti perintah Tuhan. Persembahan orang jujur melemaki mezbah, dan harumnya sampai ke hadapan yang maha tinggi. Tuhan berkenan akan kurban orang yang jujur, dan takkan melupakannya. Muliakanlah Tuhan dengan kemurahan dan buah bungaran di tanganmu. Janganlah kau sedikitkan. Bawalah pemberianmu dengan muka riang, dan dengan suka hati sertakanlah bagian 1/10 menjadi barang kudus. Berikanlah kepada yang maha tinggi sesuai dengan apa yang diberikannya kepadamu. Itu pun harus dengan murah hati dan seluruh penghasilanmu. Sebab Tuhan pasti membalas dan akan membalas engkau 7 kali lipat. Jangan mencoba menyuap Tuhan, sebab tidak akan Ia terima. Jangan menaruh harapan pada kurban kelaliman, sebab Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya mari kita membaca bacaan hari ini dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31 sebagai spiritual kita untuk mendalami firman dan sabda Tuhan. Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Silakan ditayangkan oleh pengurus gereja. Mari kita membaca dan mendengarkan dengan seksama. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan Allah, meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang sekalipun, disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dua bacaan tadi ini menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang bertekun di dalam Tuhan. Dan kita akan lebih fokus pada tokoh Abraham, di mana Abraham adalah seorang bapa beriman yang sungguh luar biasa. Beliau adalah tokoh dalam perjanjian lama bagi orang Kristen dan menjadi tokoh dalam kitab suci orang Yahudi yang membuat leluhurnya percaya kepada Allah. Artinya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu merupakan suatu rahmat. Maka sampai ada firman yang mengatakan, barang siapa memberkati engkau akan diberkati, dan barang siapa yang mengutuki engkau akan dikutuki. Nah, itu berasal dari Abraham. Jadi orang-orang Israel itu mengutip kata-kata Abraham, karena Abraham itu adalah kakek Yakub. Ya. Jadi kalau diteliti dengan seksama itu, sebenarnya itu menuju kepada Abraham. Maka orang-orang Israel itu selalu mengatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi mereka memiliki iman yang sama akan Yahweh, akan Allah itu, melalui Abraham. Tanpa Abraham, tidak akan dimulai suatu kesetiaan iman bangsa Israel. Nah itu. Maka Abraham ini menjadi tokoh senter yang luar biasa, bapak orang beriman. Dimulai dari Abraham.
Walaupun kita tahu Abraham itu adalah orang Ur Kasdim yang cukup jauh dari tempatnya. Dia menjelajah, merantau sampai ke Mesir, keluar masuk, dan akhirnya nanti sampai ke tanah Kanaan. Dan kita tahu ya Abraham ini memberikan 1/10 dari hasil rampasannya, ya. Dan dia disongsong oleh Raja Salem, nah, Melkisedek. Jadi pasti banyak yang bertanya, karena Melkisedek ini tidak berbapa, tidak beribu. Dia adalah Raja Salem, Raja Damai. Sebelum adanya bangsa Yahudi, ya, sudah ada iman kepercayaan yang luar biasa. Dan Raja Salem atau Raja Damai ini, ya, menyambut Abraham, karena Abraham adalah orang yang jujur dan setia, dan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai apa yang dikehendaki Allah. Dan dalam Putra Sirak ini, ya, yang tadi kita baca, kita kaitkan dengan Abraham. Abraham memenuhi hukum Tuhan, sama dengan mempersembahkan banyak kurban. Jadi Putra Sirak ini ingin menjelaskan seorang tokoh yang luar biasa, yaitu ya tokoh Abraham sebagai leluhur bangsa Israel. Ya. Jadi leluhur bangsa Israel itu dimulai dari Abraham. Jadi tanpa Abraham tuh tidak ada bangsa Israel. Ya. Karena Abraham itu memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Esau dan Yakub. Nah, Yakub, ya, dia diganti namanya oleh Allah karena dia melakukan penipuan terhadap ayahnya Ishak dan menipu saudaranya Esau. Jadi Ishak tuh tahu kalau dia ditipu. Suara-suara Yakub, ya kan, bulu-bulu Esau. Tetapi karena memang Ishak, ya, sangat mencintai anak-anaknya, dan Ishak tahu rencana Allah akan terjadi kepada anak-anaknya, iman itu, karena dia menyaksikan sendiri rencana Allah yang terjadi kepada dirinya, melalui penyelamatan dirinya waktu ingin dikurbankan oleh Abraham. Ishak sangat percaya bahwa rancangan Allah bukanlah rancangannya. Jadi dia tahu bahwa rancangan Allah kepada Abraham dan keturunannya itu adalah sungguh mulia dan dahsyat. Allah memperkenankan dirinya dan memperkenalkan dirinya bahwa dialah Allah yang layak disembah. Jadi Abraham ini menjadi bapak orang beriman dan menjadi cikal bakal, ya. Setelah Nuh pada zaman purbakala, Abraham adalah tokoh yang menjadi tokoh utama dalam kitab Perjanjian Lama. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Abraham dipilih Allah bukan karena Abraham yang memilih Allah, tapi Abraham berkenan, sebelum namanya Abraham, namanya Abram, mendengarkan suara Allah untuk keluar dari tanah Ur Kasdim. Dan Abraham sebagai bapak orang beriman, ketika dirubah namanya dari Abram menjadi Abraham, itulah baptis untuk Abram, rubah namanya menjadi Abraham. Ini merupakan suatu janji yang sungguh luar biasa. Janji yang maha sempurna. Janji yang membuat kita paham bahwa iman Abraham ini menjadi iman yang setia kepada Allah. Dan sebagai tokoh center dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian khususnya,
Abraham bukan hanya menjadi bapak orang beriman, tetapi menjadi contoh suami yang setia kepada istrinya. Walaupun kita tahu Abraham ya memiliki ya kan hal yang harusnya tetap kepada Sarah. Tetapi karena kesetiaan kepada Sarah, Sarah yang menyuruh Abraham untuk menghampiri Hagar, atau Hagar disuruh menghampiri Abraham untuk meneruskan keturunan Abraham, ya Abraham tetap setia melaksanakan ya kesetiaannya kepada Sarah. Dan waktu Sarah ditindas oleh Hagar, akhirnya Abraham mengusir Hagar dan Ismail karena ya menyedihkan hati Sarah. Nah ini jadi jangan kita katakan Abraham ya adalah tokoh yang poligami, tetapi dia adalah tokoh monogami. Ya, tetapi itu tadi dalam perjalanannya ya, karena Sarah merasa Abraham harus memiliki keturunan, maka Sarah melakukan sesuatu yang salah, keliru. Ya, menyodorkan Hagar. Ya. Jadi bayi tabung itu udah terjadi pada zaman itu. Jadi jangan bilang bapak-bapak pada zaman sekarang bayi tabung itu terjadi. Pada zaman ya Abraham dan Sarah ini adalah bayi tabung. Jadi karena Sarah merasa tidak bisa memberikan keturunan, maka Sarah memberikan Hagar kepada ya Abraham. Karena anak yang nanti dilahirkan oleh Sarah itu adalah anak keinginan dari Sarah. Karena memang berasal dari Abraham. Ya. Hagar hanya melahirkan saja. Ya kan? Walaupun memang sel telurnya dari Hagar. Nah ini di dunia zaman modern ya bisa terjadi. Jadi mengapa saya mau mengatakan ini, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus? Abraham dalam kitab Kejadian adalah Abraham yang merupakan salah satu tokoh utama dalam kitab Kejadian. Dan kisah hidupnya sangat penting dalam tradisi agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Maka ya Abraham atau Ibrahim ini menjadi tokoh yang sangat penting dalam 3 agama besar di dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Jadi terkadang kita berdebat mengenai Ibrahim. Tapi kita tidak tahu bahwa 3 agama ini ya merupakan ya agama yang bermula dari iman Abraham. Nah, bermula dari iman Abraham. Dalam kitab Kejadian, Abraham dikenal sebagai bapak iman dan patriark. Jadi iman dan patriark. Nah, ya. Yang dipilih Tuhan untuk menerima janji-janjinya yang besar. Jadi itu dia peran dari Abraham. Jadi kalau kita tahu ya iman dan patriark ya. Jadi apa yang dimaksud patriark itu ya? Jadi, ya, Abraham sebagai bapa iman dan patriark yang dipilih Tuhan untuk menerima janji-janji yang besar. Kisah tentang Abraham dimulai dalam Kejadian 12, boleh dibuka ya, dan berlanjut sepanjang kitab. Menggambarkan perjalanan rohani, pengujian iman dan perjanjian Tuhan yang dilaksanakan melalui keturunannya. Itu maksudnya.
Dia sebagai bapak iman dan patriark ini dipilih Tuhan untuk menerima janji-janji yang besar. Jadi itu yang dimaksud ya menjadi patriark. Ya, kalau bapak orang beriman sudah jelas. Ya. Mengapa? Nah, karena dia dipilih Tuhan. Ya, dipilih Tuhan itu artinya Tuhan ya berkehendak. Nah, tadi saya menyebutkan patriark. Patriark itu adalah gelar yang digunakan untuk memimpin ya sebagai pemimpin tertinggi dalam hierarki. Ya, kalau khususnya di gereja ya. Jadi ada beberapa patriark. Nah, kalau di gereja Katolik ya paus. Tetapi di gereja Ortodok itu misalnya ya gereja-gereja Kristen Timur ya itu menggunakan, dan gereja Katolik Ritus Timur ya itu patriark. Jadi patriarches yang berarti bapak pemimpin atau kepala keluarga. Nah itu dia. Jadi itu maksudnya patriark yang tadi disampaikan ya. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama, panggilan dan janji Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Jadi ini yang menjadi ya, semangat spiritualitas Abraham, panggilan dan janji Tuhan. Kisah Abraham dimulai ketika Tuhan memanggilnya dengan nama Abram dan meminta dia untuk meninggalkan tanah kelahirannya di Ur Kasdim dan pergi ke tanah yang akan ditujukan atau ditunjukkan Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Nah, di situ dia. Jadi disitulah bermula kisah panggilan dan janji Tuhan. Tuhan membuat janji besar kepada Abram yang mencakup beberapa hal penting. Yang pertama, tanah perjanjian. Nah, ini menjadi suatu yang terus diperbincangkan, diperebutkan, menjadi kontroversi. Ya kan, mengapa tanah perjanjian itu diperebutkan? Ya, mengapa tanah perjanjian itu menjadi sesuatu yang isu yang terus sepertinya dimainkan untuk isu politik, ekonomi, dan stabilitas di dunia ini. Mengapa? Mengapa itu terjadi? Dan banyak negara, banyak kerajaan dulu sebelumnya menguasai tanah perjanjian itu, ya kan akan berakhir dengan tragis. Ya, berganti-ganti, ya, dan sampai sekarang terjadi duel maut di sana. Ini masalah tanah ini. Jadi kita tahu sebenarnya masalahnya itu bukan masalah agama, masalah tanah. Ya. Jadi kalau kita mau tahu, kan beberapa waktu lalu kita membahas, waktu tahun lalu tuh isunya peperangan antara Israel dan Hamas ya. Dan akhirnya mengakibatkan sampai terjadinya ya kalau kita katakan terjadinya pembunuhan ya, banyak rakyat yang tak berdosa menjadi korban dari perebutan tanah perjanjian ini. Jadi kalau ingin mengerti itu, kita mulai dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ini permulaannya, awalnya. Awal persoalan yang terjadi itu karena ada tanah perjanjian. Ya. Jadi bangsa Israel itu percaya Abraham itu diberikan tanah perjanjian dan sebagai keturunan langsung ya, anak sulung. Jadi kita paham begini keturunan langsung tuh. Keturunan langsung dari istri yang sah. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mengapa keturunan itu langsung? Jadi Abraham memang anak pertamanya adalah Ismail, tetapi ingat Ismail itu anak dari gundik atau pelayan Sarah. Jadi Sarah menyodorkan Hagar itu untuk ya memberikan yang namanya kebahagiaan kepada Abraham. Tetapi tetaplah anak sulung dari Abraham yang sah. Ya, yang diberkati itu adalah Ishak. Nah,
Jadi harus dipahami Bapak-bapak. Ya ini mohon maaf nih Bapak-bapak. Kalau Bapak-bapak udah kawin gereja nih. Ya. Lalu tiba-tiba karena tidak punya anak, ya istrinya suruh menikah lagi. Tiba-tiba punya anak. Ya kan? Tiba-tiba istrinya yang sah itu bisa punya anak. Nah, mana anak yang menjadi anak sulung yang diberkati oleh Tuhan? Ya jelas anak pertama dari istri yang sah. Walaupun dari istri yang tidak sah itu lahir dulu. Nah, itu hitungannya. Paham ya Bapak-bapak? Nah, jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, lalu bagaimana cerita Yakub dan Esau? Esau yang salah. Esau main-main dengan hak kesulungannya gara-gara kacang merah. Dia lapar habis berburu. Esau ya menukarkan hak kesulungannya dengan kacang merah. Ya udah. Memang dia anak kembar ya. Di dalam perut Ribka saja sudah saling berlomba. Nah, itu. Lalu ditambah lagi dengan ya. Mengapa Ishak itu harus memberikan berkat kepada Yakub? Ishak tahu dia ditipu. Tetapi karena dia mendengar bahwa Esau sudah menjual hak kesulungannya ke adiknya, ya dia wajib memberi berkat kepada yang sulung. Nah, ini kisah ini perlu dipahami sebagai konteks iman. Bahwa tanah perjanjian ini menjadi suatu tanda rahmat ilahi. Berikutnya berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan berjanji bahwa melalui Abraham, semua bangsa di bumi akan diberkati yang menjadi dasar dan janji keselamatan yang lebih luas termasuk kedatangan Yesus Kristus dalam tradisi Kristen. Ya jelas. Kita tahu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, nanti kita lihat di situ ya. Yakub dirubah namanya menjadi Israel. Dan ingat, anak Israel itu ada 13. Tetapi yang dihitung itu adalah 12 anak laki-laki dari 4 istri. Ya. Istri yang sah itu sebenarnya awalnya Rahel. Tetapi karena penipuan Laban, nah ini Laban nih. Karena dia ingin materialistis. Karena Yakub itu mengusahakan sesuatu selalu diberkati, selalu berkembang biak. Wah, rugi nih kalau Yakub itu harus dikawini dengan Rahel dulu. Karena pasti dia akan pergi. Akan pergi. Mengapa? Karena Rahel itu kan anak kedua. Jadi Laban sodorkan Leah. Nah, pada tradisi itu ya kita paham bahwa ya Yakub baru sadar yang ditidurinya itu adalah Leah. Nah, terkejutlah Yakub. Ngadap Laban. Ngapa kau nipu aku Laban? Pak mertuaku, pak tuaku nih. Tak baik. Ya dalam tradisi kami. Ya kan? Kalau kakaknya belum kawin, bagaimana adik yang mau kawin? Itu kan dibuat-buat manusia. Nah, ini masalahnya nih. Nah, gitu. Nah, maka kita jelas di situ ya. Leah, walaupun hasil penipuan, karena Yakub kan menipu Ishak dan Esau. Ya. Lalu dia ditipu, makanya Yakub terima. Wah, ini mungkin kesalahan aku nih, karena dulu aku nipu bapakku. Ya kan? Lalu ya aku ditipu mertua, ya udah. Jadi bagaimana mau dapat Rahel? Kerja lagi, ya kerja lagi beliau. Ya kan? Untuk dapat Rahel. Dapat Rahel. Jadi dua lah, ya kan? Jadi sebenarnya Yakub ini monogami. Tetapi karena tipu menipu tadi, kondisi, keadaan, dan tanggung jawab. Maka kita lihat nanti itu. Nah makanya, ya,
tetap garis keturunan sulung itu. Mengapa Ruben, Simeon, Lewi itu hak kesulungannya hilang? Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Tetapi secara garis besarnya Ruben ini hak kesulungannya hilang karena dia meniduri Bilhah, mama tirinya. Bilhah itu adalah pelayannya Rahel yang disodorkan kepada Yakub. Ya. Disodorkan kepada Yakub, maka lahirlah Dan ya. Dan adiknya nanti itu. Nah, itu Ruben tuh. Nah, selanjutnya, mengapa Simeon dan Lewi itu lalu hak kesulungannya dicabut oleh bapaknya? Karena Simeon dan Lewi itu membunuh orang yang memperkosa Dina. Nah, memperkosa ya. Tetapi sebenarnya mereka sudah minta ampun dengan Yakub. Karena Yakub tahu dia juga berdosa. Sehingga dia menyetujui dengan syarat mereka harus sunat. Nah, ini. Nah, persoalannya di situ, Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Jadi itu akan kita sampaikan supaya kita memahami. Kemudian keturunan yang banyak. Tuhan berjanji bahwa keturunan Abraham akan menjadi sebuah bangsa besar. Nah, ini jadi kalau kita tahu Abraham ini kan memiliki 3 istri ya. Istri pertamanya adalah Sarah, istri keduanya adalah Hagar, walaupun Hagar itu adalah pelayannya tapi tetap Kemudian istri ketiganya itu adalah Keturah. Jadi ketika Sarah meninggal, Abraham menikah lagi. Jadi ada 3 istri dia. Ya kan? Tetapi istri yang diberkati itu adalah istri dari istri yang sah. Istri tidak sah itu tetap anaknya diberkati karena Abraham. Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah titik awal dari perjanjian yang dibuat Tuhan dengan Abraham, yang kemudian diberi nama Abraham. Jadi kalau kita melihat perjalanan ini menjadi suatu titik balik bagi Abraham, karena Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 itu. Sama seperti kita, titik balik kita itu. Dalam setiap pertobatan kita, rangkaian pertobatan kita itu kan ada titik balik. Nah, begitu.